Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda, dan selamat pagi bapak ibu guru semua. Jumpa lagi bersama saya Bu Wuri dalam pembelajaran online. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kalian tetap mengikuti video pembelajaran online bersama Bu Wuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Wuri dalam pembelajaran online. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, untuk muatan pelajaran IPS dan PPKN. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi pengaruh karakteristik geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi, dan dapat mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah siap? Silahkan simak gambar yang ada di layar. Gambar apakah itu? Ya, benar. Itu adalah gambar jembatan Suramadu. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini berkat kemajuan perkembangan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya. Anak-anak, sekarang kita pelajari kondisi geografis Indonesia. Coba perhatikan peta wilayah Indonesia. Apa yang dapat kalian simpulkan dari peta tersebut? Ya. Yang pertama, Indonesia berupa kepulauan yang disatukan oleh laut yang luas, sehingga banyak yang menyebut Indonesia sebagai negara maritim. Yang kedua, Indonesia terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Posisi ini sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya ini tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Nah, sekarang kita pelajari pengaruh kondisi geografis Indonesia. Indonesia sering disebut sebagai negara maritim. Mengapa? Ya, negara maritim merupakan negara yang memiliki perairan yang luas, sehingga layak jika Indonesia disebut sebagai negara maritim karena 2/3 wilayahnya berupa perairan. Pengaruh yang pertama adalah pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Luasnya perairan Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakatnya. Yang pertama, masyarakat di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang, pemandu wisata,
dan lain sebagainya. Sedangkan pengaruh yang kedua adalah pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat. Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia, sehingga banyak pedagang dari berbagai negara melewati dan singgah ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda. Pertukaran budaya terjadi saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa adat budaya dari daerah asalnya. Hal ini mengakibatkan percampuran antara budaya asli dan budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar tersebut. Dampak letak dan kondisi geografis terhadap budaya diantaranya: 1. Komunikasi antar warga Indonesia lebih mudah karena didukung adanya kemajuan teknologi. Nah, kalian lihat pada gambar, itu adalah salah satu kemajuan teknologi zaman sekarang ini, yaitu video conference. Kemudian yang kedua, terjadi pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Hal ini terjadi karena pergaulan dan pernikahan orang Indonesia dengan warga asing. Yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu. Contohnya, kampung pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, anak-anak, pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh terhadap kondisi budaya masyarakat. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau terbesar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari keragaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman religi, dan keberagaman seni dan budaya. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Ada dampak positif maupun negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi budaya. Di antaranya, dampak positifnya: 1. Dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Adapun dampak negatif yaitu yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya dari luar. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Adapun pengaruh terhadap transportasi masyarakat diantaranya: karena negara Indonesia berupa negara kepulauan, maka untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain diperlukan jalur transportasi yang sesuai. Adapun jalur transportasi yang sesuai diantaranya jalur laut dan jalur udara. Moda transportasi antar pulau harus didukung: 1. Bandara dan pelabuhan. Adapun dampak positif kondisi geografis terhadap transportasi masyarakat yaitu terpacunya Indonesia untuk mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Sedangkan dampak negatifnya kondisi geografis terhadap transportasi masyarakat yaitu harga barang kebutuhan antar satu pulau dengan pulau lainnya berbeda.
Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Contoh perilaku bisa mencerminkan sila ke-1, 2, atau lebih. Contohnya pemilihan ketua kelas, mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau sila kedua, persatuan Indonesia, atau sila ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau sila keempat, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, atau sila kelima. Kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi seperti halnya Pancasila. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan kalian perbanyak membaca dan mengerjakan soal-soal yang ada di buku siswa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.